Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 11 SMK se-Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap ceria, dan rajin membaca karya-karya sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Trindra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Sudah siap belajar bersama saya? Baik, materi yang akan saya berikan hari ini adalah cerita pendek atau cerpen. Materi ini untuk kalian kelas 11 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan pengertian cerita pendek atau cerpen. 2. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen. 3. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur ekstrinsik cerpen. 4. Peserta didik mampu menentukan struktur cerita pendek atau cerpen. 5. Peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan cerita pendek atau cerpen. 6. Peserta didik mampu menganalisis gaya bahasa atau majas yang ada di cerita pendek atau cerpen. Sudah siap? Seperti biasa, sebelum kita bahas secara mendalam tentang apa itu cerita pendek, saya akan membacakan satu ilustrasi buat kalian. Saya hari ini membawakan satu kumpulan cerita pendek. Kumpulan cerita pendek ini saya ambilkan dari kumpulan cerpen yang berjudul Yang Menunggu dengan Payung, karya Zelveni Wimra. Penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama, tahun terbitnya adalah tahun 2006. Saya ambilkan tidak semuanya, ini kumpulan cerpen. Saya ambilkan cerpen yang ada di halaman 103 dengan judul adalah Bini Perantau ya. Saya bacakan. Alkisah di suatu desa, ada perempuan muda bernama Namimah. Namimah ini perempuan yang ditinggal oleh suaminya merantau ke desa yang lainnya. Dia ditinggalkan bersama satu orang bayi dan satu orang anak kelas 4 SD yang bernama Waldi. Dalam ceritanya disebutkan Namimah berusaha keras sendiri, berjuang sendiri tanpa suaminya. Suatu ketika desanya terkena banjir sehingga lumpur masuk di rumah Namimah. Salah satunya yaitu di dapurnya Namimah. Ada percakapan antara Namimah dan Waldi. Ada apa, Mak? Waldi mengusap-ngusap matanya, melihat ke balai-balai. Dapur kita dihancam lumpur, jawabnya, napasnya mulai sesak. Waldi bangun dan langsung ke dapur. Ia mengambil pakaian yang disalai amaknya di atas tungku dan memindahkannya ke ruang tengah. Dengan sigap si Waldi membantu mamaknya. Sudah, biarkan saja. Coba periksa kandang itikmu, jawab si Namimah. Akhirnya Waldi menuju ke kandang itiknya, tapi kandang itiknya sudah mulai rusak dan itiknya sudah keluar dari kandang itiknya. Terakhir, di akhir dari cerita ini ada dialog yang sangat menarik sekali. Mak, kalau aku besar, aku tidak ingin jadi perantau. Nah, begitu ringan kata-kata itu membuat Namimah memutar tubuhnya membelakangi Waldi dan menyembunyikan seulas senyum pahit. Namimah mengerti, Waldi sedang teringat pada bapaknya. Nah, ini amanatnya bisa disimpulkan bahwa penderitaan seorang keluarga yang ditinggal merantau oleh ayahnya. Nah, begitulah cerita Bini Perantau yang saya ambil dari kumpulan cerpen Yang Menunggu dengan Payung karya Zelveni Wimra. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri naskah yang sudah saya bacakan tadi. Apa ciri-cirinya menurut kalian? Ya, ada yang berani jawab ya. Benar, kamu yang di depan sana. 1, ada cerita. 2, ada tokoh. 3, ada latar. 4, ada alur. Yang kelima, panjang ceritanya berkisar 500 sampai 5000 kata. Pendek ya.
Namanya saja juga cerpen. Mari kita simpulkan bersama pengertian dari cerita pendek atau cerpen sendiri. Cerpen adalah, berarti apa? Ada yang bisa jawab di rumah? Angkat tangan. Cerpen adalah prosa fiksi yang berisi cerita kehidupan seseorang yang panjangnya 500 sampai 5000 kata dan habis baca sekali duduk. Itu dinamakan dengan cerita pendek. Garis bawahi kata prosa, garis bawahi kata fiksi, garis bawahi kata cerita kehidupan, garis bawahi 500 sampai 5000 kata. Nah, itu pengertian dari cerita pendek. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, karya sastra itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prosa, yang kedua ada puisi, yang ketiga ada prosa liris. Prosa adalah karangan bebas, puisi adalah karangan terikat, prosa liris adalah gabungan antara prosa dan puisi. Cerpen termasuk? Iya benar, cerpen itu termasuk prosa, karangan bebas berupa paragraf. Kalau puisi berupa bait dan baris. Menurut sifatnya, karya sastra dibagi menjadi 2. Ada karya sastra fiksi dan karya sastra non-fiksi. Kalau karya sastra fiksi, itu karya sastra berdasarkan imajinasi dan khayalan dari pengarang. Kalau karya sastra non-fiksi adalah karya sastra berdasarkan kenyataan atau fakta. Cerita pendek yang kita bahas hari ini masuk karangan fiksi. Ya benar buat kalian, masuk karangan fiksi. Nah, ada yang mau saya jelaskan lagi di situ, tadi ada kata prosa ya. Prosa adalah karangan berbentuk paragraf. Prosa itu dibagi menjadi 2. Ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama contohnya ada dongeng, ada legenda, ada fabel. Prosa baru ada cerpen, ada novel, dan ada roman. Yang kita bahas hari ini cerpen masuk prosa baru. Lanjut, kita akan membahas berikutnya yaitu unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Sama dengan karya sastra yang lain ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita pendek dari dalam. Macam-macam unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Tema adalah inti permasalahan yang dibahas dalam cerpen. 2. Tokoh dan perwatakan. Tokoh adalah pelaku, perwatakan adalah karakter dari pelaku. 3. Latar. Latar terbagi menjadi latar waktu, latar tempat, latar suasana. Benar. 4 ada alur. Alur adalah jalan cerita. Macam-macam alur, ada alur maju, alur mundur, alur gabungan atau alur campuran. Alur maju itu diceritakan dari pengarang kecil sampai besar, sampai dewasa, bahkan sampai meninggal. Bahkan sampai tokoh atau pengarang meninggal. Tapi kalau dalam cerpen, misalkan menggunakan alur maju, itu tokohnya tidak sampai meninggal dan tidak sampai mengalami perubahan nasib. Alur berikutnya adalah alur mundur. Alur mundur adalah alur flashback, menceritakan masa lalu daripada si tokoh. Berikutnya adalah alur gabungan. Alur gabungan adalah alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral dari cerita pendek yang ingin disampaikan pada pembaca. Unsur yang terakhir yang keenam adalah sudut pandang pengarang atau nama lainnya adalah point of view. Sudut pandang pengarang yaitu cara pengarang memposisikan dirinya dalam suatu cerita. Ada 2 sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang sebagai orang pertama ditandai dengan kata ganti saya, aku. Sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga ditandai dengan kata ganti dia, mereka, dan lain sebagainya. Itu adalah unsur-unsur intrinsik. Sekarang kita bahas unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk cerpen dari luar. Biasanya berupa nilai-nilai.
macam-macam nilai. Nilai-nilai adalah nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita pendeknya. Macam-macam unsur-unsur ekstrinsik. Satu, nilai yang pertama nilai agama. Nilai agama itu berkaitan dengan norma-norma agama. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya sikap yang dilakukan oleh seorang tokoh dalam cerpen tersebut. Tiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang ada hubungannya dengan hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lain dalam suatu cerpen. Empat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai kebiasaan yang ada dalam cerpen tersebut. Lima, nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai seni, nilai keindahan yang ada dalam suatu cerpen. Kita lanjut berikutnya, kita membahas struktur. Struktur dari teks cerpen atau cerita pendek. Satu, pengenalan situasi cerita. Dalam pengenalan situasi cerita, yang diceritakan adalah pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan alur. Dua, pengungkapan peristiwa. Peristiwa-peristiwa sudah mulai muncul dalam struktur yang kedua, dalam pengungkapan peristiwa. Tiga, menuju konflik. Masalah-masalah yang muncul tadi sudah mulai menuju pada konflik atau pertentangan antara tokoh. Empat, puncak konflik. Konflik-konflik antar tokoh dalam suatu cerpen itu sudah mulai memanas. Yang terakhir, penyelesaian. Dari masalah-masalah yang sudah memuncak tadi diselesaikan melalui tahapan penyelesaian atau namanya adalah koda. Itu adalah struktur cerita pendek. Sekarang kita bahas yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan cerita pendek. Kaidah kebahasaan yang pertama, satu, kalimat masa lalu. Dalam cerita pendek tentunya banyak yang menggunakan kalimat masa lalu. Seperti tadi sudah contohnya ya, contoh di cerpen ini yang menggunakan kalimat masa lalu. Ia teringat kedua tiang dapur itu dipasang suaminya. Suami daripada si Namimah tadi. Itu kalimat masa lalunya mana? Ia teringat. Yang ciri kebahasan yang kedua, konjungsi waktu. Konjungsi waktu adalah kata penghubung waktu. Di dalam cerpen ini ada kalimat tadi, setelah melarutkan susu bubuk, ia menghampiri si kecil. Namimah menghampiri si kecil. Mana yang merupakan konjungsi waktu? Benar, di situ ada kata setelah. Yang ketiga, kalimat langsung atau dialog dalam cerpen ini. Di situ tadi sudah saya bacakan dialog siapa tadi? Dialog antara Waldi si kecil ya. Ada apa, Mak? Waldi mengusap-ngusap matanya. Yang merupakan kalimat langsung yaitu ada apa, Mak? Kata Waldi. Nah, itu kalimat langsung. Berikutnya adalah kalimat tidak langsung, kebalikan daripada kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung itu menceritakan dari yang sudah disampaikan melalui kalimat langsung. Contohnya, Waldi mengatakan bahwa dia kehilangan seluruh itik-itik yang ada di kandangnya karena banjir menghantam rumahnya. Itu kalimat tidak langsung. Berikutnya ada kata sifat. Kata sifat, contohnya di situ, Namimah adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Mana kata sifatnya menurut kalian? Ya benar, tanggung jawab. Yang berikutnya, kaidah kebahasan yang berikutnya adalah kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, Namimah mengharapkan kepulangan suaminya. Mana yang merupakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dirasakan tokoh? Ya, mengharapkan. Lanjut kita ke pembahasan yang berikutnya yaitu gaya bahasa atau majas yang dipakai dalam cerita pendek. Gaya bahasa atau majas adalah bahasa figuratif atau bahasa kiasan yang digunakan dalam cerita pendek, fungsinya untuk memperindah cerita pendek tersebut. Macam-macam gaya bahasa itu banyak sekali, tapi yang saya bahas di sini hanya beberapa. Macam-macam gaya bahasa. Satu, personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa
yang memberikan sifat manusia pada benda mati. Contoh kalimatnya. Angin memporak-porandakan kehidupan namimah. Mana yang merupakan personifikasi? Benar. Angin kok bisa memporak-porandakan? Itu memberikan sifat manusia pada benda mati. 2. Majas metafora. Majas metafora adalah majas kiasan langsung. Contohnya, Waldi adalah si permata hati namimah. Mana yang merupakan majas metafora? Ya benar, permata hati. Permata hati adalah anak kesayangan. 3. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas melebih-lebihkan. Lumpur menelan dapur namimah. Lumpur kok bisa menelan? Itu berarti majas yang melebih-lebihkan atau hiperbola. Berikutnya yang keempat yaitu majas simile. Majas simile adalah majas yang menggunakan kata bagai, bak, bagaikan, seperti. Contohnya, wajah namimah seperti rembulan di malam hari. Mana yang merupakan simile? Ya, seperti rembulan di malam hari. Itu tadi pembahasan tentang gaya bahasa atau majas yang ada di cerita pendek. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Tuntas sudah pembelajaran kita hari ini tentang cerita pendek. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tetap selalu membaca karya-karya sastra Indonesia. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rumah belajar.